Ya, halo semua, selamat siang. Sekarang menuju jam 12. Gua di besok di tanggal 10 itu tepat di tanggal dimana gua berumur 27 tahun. Gua menganggapnya itu umur yang berkurang, masa hidup di dunia berkurang, dan harusnya kita bersyukur dengan segala nikmat yang udah diberikan kita. Jadi sebenarnya gua nggak, kalau ditanya bahagia nggak atau apa, gue lebih ke sedih dan merenung juga. Dalam 27 tahun ini nggak ada apa-apa gitu, kosong aja. Dan bertambahnya umur tuh sebenarnya gue menganggapnya berkurangnya masa hidup gue gitu. Jadi gitulah. Dan gue kemarin juga lihat kontennya Raditya Dika. Dia di umur 40 tahun buat pelajaran hidup yang diambil selama umur 40 tahun gitu. Dan gue juga buat, karena gue umur 27 tahun, besok gue buat 27 pelajaran di umur 27 tahun. Begitu. Oke, yang pertama, kesehatan lebih mahal daripada uang. Bener gitu. Ya, kalau sakit tuh semuanya susah, mau orang terdekat, ya kan? Orang terdekat sih yang paling berdampak, karena langsung dia yang nolongin kita gitu. Jadi gue sekarang mikirin kesehatan banget gitu, diri sendiri, terus juga orang terdekat dan keluarga. Gue paling bawel gitu tentang kesehatan. Yang kedua, disiplin lebih penting daripada motivasi. Iya, gue daripada dengerin motivasi, mending langsung aja gue lakukan yang terbaik di hidup gue gitu. Jadi gue nggak mentingin motivasi sih, langsung aja bergerak gitu dalam hal apapun ya. Gue juga dalam tahap belajar gitu. Yang ketiga, jangan terlalu peduli dengan omongan orang ya. Mereka cuma komentar. Yang jalan hidup kita itu ya kita sendiri gitu. Yang jalan hidup kita sendiri. Jadi tetaplah berjalan ke depan. Yang keempat, waktu bareng keluarga makin berharga. Bener nih. Di satu sisi gue juga ada kesibukan gitu, ada kegiatan yang membuat gue tumbuh gitu, dan itu keharusan juga. Jadi sekarang waktunya memanage waktu, gimana gue bisa ada waktu sama keluarga tuh lebih banyak. Tapi gue juga nggak stop untuk upgrade diri gitu loh. Yang kelima, gagal itu wajar ya. Semua orang gagal, tapi yang sukses adalah yang tetap jalan meski berkali-kali jatuh. Bener, gue juga udah berkali-kali sih. Dari kuliah ada banyak kegagalan gitu. Mungkin pernah ada tes CPNS, cinta. Ya banyak kegagalan yang udah terjadi gitu. Jadi kita dari kegagalan itu
evaluasi diri lah gitu ya. Yang keenam, jangan buang waktu untuk membuktikan diri ke orang yang nggak peduli gitu. Fokus aja jadi versi terbaik dari diri kamu. Ya benar juga, kita harus melihat juga sih kalau emang mau membuktikan ke orang, lihat dulu dia peduli nggak sama kita, peduli nggak sama kita. Jadi sebisa mungkin kita sebenarnya orang tersebut juga bisa membuat kita terpacu ya dalam membuktikan diri, tapi dilihat juga gitu dia peduli nggak sama kita gitu. Next, nomor 7, menabung itu wajib, investasi lebih baik ya. Jangan cuma menabung, pelajari cara bikin uang bekerja buat kamu ya. Menabung ya, gue menabung, dan juga investasi itu gue udah dari kapan ya, udah kenal sih, saham atau emas, dan yang lebih ekstrim juga ada kripto. Jadi sebenarnya kita perlu untuk memahami tentang investasi gitu, apalagi yang sekarang zamannya inflasi ya, itu wajib banget kita mempelajari gitu loh gimana uang itu bekerja, karena uang itu hanyalah kertas coy. Nah, nomor 8, lingkaran pertemanan pasti menyusut ya, bener. Dari SMA, kuliah itu udah pergi aja, udah masing-masing aja orang, jadi punya tujuan hidupnya masing-masing gitu ya, emang begitu, punya tujuannya masing-masing dalam hal apapun ya, pasti kita ujung-ujungnya sendiri juga gitu. Next, nomor 9, punya prinsip sendiri lebih penting daripada ikut arus. Nah ini, gue juga ada prinsip gitu loh, prinsip hidup, prinsip misalnya tentang pandangan apapun ya. Ya walaupun harus logis juga sih, logis yang buat kita juga nggak berdampak negatif. Nggak harus ikut arus sih ya, ikut arus tuh ya main aman. Gue juga lebih seneng sih lawan arus, tapi lihat-lihat juga gitu. Nomor 10, hidup nggak selalu adil, tapi tetap harus dijalani. Nah ini, kadang kerja keras nggak langsung dihargai, tapi tetap aja harus terus berusaha. Ini juga yang gue alamin di masa perkuliahan ya, yang buat gue ada rasa frustasinya juga ya, tapi mau gimana lagi gitu, itulah dunia berjalan ya gitu, fana. Jadi tetap harus melangkah maju, nggak boleh jalan tempat. Belajar skill baru itu investasi diri. Nah ini, karenanya gue pengen banyak belajar sih, banyak banget gue pengen belajar bahasa asing ya, belajar skill misalnya edit foto. Gue pengen tuh ngedit foto, ngedit video, yang edit foto juga boleh lah. Terus hal-hal baru lah itu di umur 27 tahun ini ya, perlu sih. Next, ke-12, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Nah ini juga mirip-mirip sama yang sebelumnya ya. Jadi fokus aja sama progres sendiri gitu, karena masing-masing kita punya tujuannya masing-masing, punya goalsnya. Nggak mungkin kita bareng-bareng terus ya enggak. Yang ke-13, jangan takut kehilangan orang yang nggak menghargaimu. Lebih baik kehilangan mereka daripada kehilangan dirimu sendiri. Benar. Jadi cintai dirimu,
saling berkaitan sebenarnya. Tadi kita mencintai diri sendiri, kita upgrade diri ke hal yang lebih baik. Jadi jangan upgrade diri ininya kesimpulannya. Yang ke-14, istirahat itu bukan malas ya. Tubuh dan pikiran juga butuh recharge supaya bisa terus produktif. Apalagi sekarang ya, waktu gua udah kemakan untuk kegiatan. Jadi tidur jam 10, jam 11, nanti bangun lagi jam 4, jam 5, gitu-gitu aja terus. Mungkin tidur siang bentar. Jadi perlu banget kita di umur 27 tahun ini yang serba sibuk kegiatan, perlu istirahat ya. Jangan kurang istirahat karena terlalu gila. Next, jangan gengsi minta bantuan. Gak semua hal harus dikerjain sendiri, terkadang butuh support dari orang lain. Nah, apalagi support orang terdekat ya, itu penting. Karena siapa lagi? Karena kita udah nggak ada bantuan lagi, nggak ada yang kita mau minta bantuan siapa lagi kalau bukan orang terdekat gitu. Jadi jangan sok-sokan untuk gue bisa sendiri, enggak juga sih. Kadang kita juga butuh orang lain. 16. Kebiasaan kecil menentukan masa depan. Apa yang kamu lakukan setiap hari lebih berpengaruh daripada keputusan besar sesekali. Ya, kebiasaan kecil itu bisa merubah kedepannya ya. Misalnya ya, kita ngebantu orang lain, ngebantu lebih memanusiakan lah manusia. Misalnya kayak ada orang tua renta di jalan butuh makan, ya kita beli. Ya itu kan sebenarnya kecil ya, tapi berdampaknya besar karena kita bisa bantu orang. Menurut kita kecil, menurut dia pasti udah bersyukur banget udah dapet hal tersebut gitu. Yang ke-17, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya. Jadi tetap penting untuk belajar cara mengelola keuangan yang bijak. Ini emang quotes yang udah di mana-mana sih, apalagi untuk cewek ya. Katanya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ini gimana ya? Balik lagi tadi ke dunia. Ini cara dunia bekerja ya begini. Pakai uang. Uang tuh nomor 1 gitu. Tapi tetap waras ya. Jangan, karena sementara coy. Harus tetap waras lah. Ingat mati gitu. Ya benar, segalanya butuh uang, tapi tetap waras akan hal dunia. 18. Cintai proses, bukan cuma hasil ya. Karena kalau cuma kejar hasil, kamu bakal gampang kecewa. Gue setuju sih ini. Dari prosesnya yang bisa kita lihat, nggak seenak itu kita mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita lihat orang udah mendapatkan goalsnya itu, ya perjuangan dia. Kita nggak tahu perjuangan dia gitu. Jadi tetap lihat, fokus di proses, nikmati prosesnya. Kalau ngarep ke tujuannya kecewa, benar. Nomor 19. Kepercayaan itu mahal, sesekali hilang, sulit buat dapetin lagi. Jadi jaga kepercayaan orang lain sebaik mungkin. Ya, di mana-mana ya. Kalau kita udah nggak ngedapetin kepercayaan, susah sih dapetinnya lagi. Makanya mahal banget kepercayaan orang, wajib dijaga. Nomor 20. Memaafkan diri sendiri itu perlu. Jangan terus menyalahkan diri atas kesalahan yang udah berlalu.
Nah, ini bagian dari progres juga. Kita perlu melihat ke depan dan cukup jadi pelajaran aja masa lalu, karena kita juga kan waktu berjalan ke depan, nggak ada waktu kita untuk melihat ke belakang. Nomor 21, lebih baik belajar dari pengalaman orang lain ya, supaya nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Ini juga benar. Tragedi orang, kejadian orang yang biasa kita lihat di sosmed atau enggak orang-orang terdekat ya yang mengalami suatu hal, bisa jadi pelajaran untuk kita gimana menanggulanginya, mencegahnya biar nggak terjadi di kita juga gitu. Nomor 21, lebih baik belajar dari pengalaman orang lain. Tadi udah nih ya, dua-dua ya. Bekerja keras itu bagus, tapi bekerja cerdas lebih penting ya. Capek-capek kerja ya habis aja duitnya gitu, nggak sepadan sama usaha kita. Makanya tadi kan balik lagi ke poin yang di atas, ada manajemen keuangan, ada manajemen waktu, supaya semuanya tuh sepadan gitu loh. Uang hilang, terus waktu hilang. Jadi makanya kita harus pintar-pintar sih manage hal apapun ya. Nomor 23, nggak semua orang akan suka sama kamu dan itu nggak masalah ya. Fokus aja sama orang-orang yang benar-benar peduli. Nah, ini juga biasanya orang-orang yang peduli itu ya yang udah lama sama kita, udah deket. Buat orang terdekat itu jadi motivasi kita untuk berproses, bergerak ke depan ya. Mereka juga bagian dari apa yang kita maksudnya mereka lah yang mereka lah ya, karena mereka kita berprogres ke depan gitu juga. Jadi mereka tuh motivasi kita. Misalnya ibu ya, karena ibu juga kita melakukan ini. Bisa jadi orang terdekat itu membuat kita termotivasi. Next, kadang harus berani bilang tidak ya. Jangan selalu iya aja kalau itu nggak sesuai dengan prinsip atau kepentinganmu. Iya betul. Kadang gua ditawarin kerja ini itu harus bayar sekian. Gimana, udah bertabrakan sama prinsip. Gak apa-apa lah, enggak juga gak apa-apa, masih bisa makan, masih bisa hidup. Yang punya rencana, nomor 25 ya, punya rencana cadangan itu wajib ya. Karena kita nggak tahu ya, kita harus punya plan B sih. Plan A yang kita kerjakan sekarang, plan B nya biasanya plan B itu muncul pada saat kita ngelamun mungkin di WC gitu. Ada aja ide-ide yang mau tumbuh gitu. Kita perlu plan B itu. Kadang kita nggak tahu juga di depan tuh kayak apa. Nomor 26, jangan terlalu berharap dari orang lain. Ini mirip-mirip juga di atas ya. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi sering berujung kekecewaan. Logika juga harus bermain sih.
jangan bodoh. Yang terakhir, nikmati hidup selagi bisa. Jangan terlalu sibuk sampai lupa menikmati momen-momen kecil yang berharga. Ya, poin-poin ini saling berkaitan ya sama yang di atas. Apalagi dengan keluarga ya, harus menikmati momen-momen itu, karena siapa lagi coy orang terdekat kita, keluarga. Dan kalau bisa diabadikan gitu, di foto. Foto itu menurut gua sejarahnya berjalan, yang kita bisa lihat, dokumentasi gitu. Ya, mungkin itu aja pelajaran hidup, 27 pelajaran hidup dalam 27 tahun yang gue alamin. Jadi terima kasih yang udah ngikutin dari awal. Oke, terima kasih yang udah nonton. Oh ya, gue lagi di Gunung Pinang. Di Gunung Batu, yang tahu. Yes, itu Gunung Pinang. Dan ini kalau lagi gersang merah semua. Jadi ini banyak. Kenapa gue memilih di sini? Ini sunyi banget di sini, enak banget. Oke, terima kasih udah nonton. Bye bye.